Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini kita akan belajar tentang perkembangan moral dan etika. Dua hal penting yang membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Cara kita melihat nilai dan aturan sosial yang terus berkembang. Yuk kita bahas bersama bagaimana proses ini terjadi dan kenapa itu penting untuk kita. Sebelum itu, perkenalkan, aku Karisma Siti Fatimah dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar. Teman-teman, pernah nggak sih kamu bingung? Aku harus jujur atau diem aja ya? Atau kalau aku ngaku nanti dimarahin gak ya? Nah, pikiran-pikiran seperti itu ternyata berhubungan dengan perkembangan moral dan etika kita loh. Di video ini kita bakal bahas kenapa manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan gimana cara moral kita berkembang dari kecil sampai dewasa. Jadi, apa sih moral dan etika itu? Nah, moral itu seperti kompas di dalam diri kita yang menunjukkan arah benar dan salah. Sementara etika adalah aturan atau pedoman yang disepakati dalam masyarakat atau kelompok. Nah, kalau moral lebih ke dalam diri, namun etika lebih mengarah keluar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Gimana sih perkembangan moral terjadi? Nah, ada seorang ahli bernama Jean Piaget yang bilang kalau anak kecil awalnya hanya patuh pada aturan karena takut dihukum. Tapi makin besar, mereka mulai mengerti alasan di balik aturan itu. Nah, ada juga Lauren Colbert yang membagi perkembangan moral ke dalam 3 tingkat. Tingkat 1 ada prakonvensional, yang artinya anak-anak akan patuh karena takut dihukum atau ingin dapat hadiah. Tingkat 2 yaitu konvensional. Di sini orang mulai memikirkan pendapat orang lain dan patuh pada aturan karena ingin diterima. Yang ketiga yaitu pasca konvensional. Di sini, orang mulai berpikir sendiri tentang benar dan salah walaupun itu beda dari aturan umum. Di sini ada contoh perilaku berdasarkan tahap moral. Nah, pada tahap anak-anak, di sana contohnya adalah anak sekolah dasar nurut untuk belajar karena takut dimarahi. Kemudian, anak remaja membantu temannya karena tahu hal itu hal yang benar, bukan karena disuruh. Yang ketiga, orang dewasa bisa menolak perintah yang tidak adil ataupun bukan yang ia mau, walaupun mayoritas orang di situ setuju. Nah, ini menunjukkan tahapan-tahapan perkembangan moral dan etika yang ditunjukkan menurut Colbert tadi. Moral dan etika yang baik tidak langsung tertanam begitu saja di dalam diri kita, tetapi diperlukan juga upaya strategis untuk membangun moral dan etika. Nah, apa saja sih upaya strategis untuk menanamkan moral dan etika? Yang pertama yaitu keteladanan orang dewasa. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jadi, orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya harus menjadi contoh yang baik dalam bersikap dan bertindak.
Misalnya, guru yang selalu tepat waktu dan jujur akan menginspirasi siswanya untuk melakukan hal yang sama. Kedua, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan anak untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Antri dengan tertib atau membuang sampah pada tempatnya adalah cara menanamkan moral lewat tindakan kecil yang konsisten. Ketiga, pendidikan karakter di sekolah. Sekolah bisa menyisipkan nilai-nilai moral ke dalam pelajaran. Misalnya, saat belajar sejarah, siswa bisa diajak berdiskusi soal kejujuran tokoh-tokoh bangsa. Atau melalui program khusus seperti Jumat Bersih, jurnal kebaikan harian, atau kelas inspirasi. Keempat, yaitu penguatan dari media yang positif. Pilih tontonan, buku, atau konten digital yang mengandung nilai-nilai positif. Misalnya, film animasi yang mengajarkan kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Teman-teman, kenapa sih penting belajar moral dan etika? Nah, karena keputusan kita setiap hari, mulai dari hal kecil seperti jujur, antri, sampai hal besar seperti bersikap saat melihat semua dipengaruhi oleh moral dan etika. Belajar moral membantu kita tumbuh jadi pribadi yang bertanggung jawab dan bisa hidup bersama orang lain dengan damai. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa moral dan etika itu bukan cuma pelajaran, tapi bagian dari hidup kita sehari-hari. Kita belajar dari banyak hal, dari orang tua, guru, teman, bahkan dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Sekarang waktunya kuis interaktif. Jawab di komentar ya kalau kamu menonton di YouTube atau tulis catatan kamu. Yang pertama, kamu melihat temanmu menyontek saat ujian. Apa yang kamu lakukan dan mengapa? Pertanyaan kedua, menurut kamu, kenapa dua orang bisa punya pendapat moral yang berbeda soal hal yang sama? Ketiga, coba sebutkan satu nilai moral yang paling penting buat kamu dan kenapa kamu memilih itu? Yuk, coba jawab dengan jujur dan pikirkan baik-baik, karena dari situlah moral kita tumbuh dan berkembang. Saya Karisma Siti Fatimah, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi.